Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umurid. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Liman ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, al-mujahidat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kita memuji kepada Allah Subhanahu atas segala limpahan dan karunia. Salawat dan semoga selalu keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa oleh Allah, malam hari ini kembali kita akan melanjutkan rutin kita dari pembahasan fikih sunnah yang kita ambil dari pembahasan Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Walhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah dua sebutkan. Kita langsung masuk pada hadis Al-Hafidh Ibnu rahimahullah. Sa'idin al-Khudri anhu qala Rasulullah alaihi wasallam ma min yasumu yawman fi Allahu bidmi an nar aina kharifa pun alaihi wallahu. Al-Khudri, semoga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba yang berpuasa satu hari Allah kecuali Allah dengan hal tersebut di hari tersebut ya dari sepanjang 70 tahun perjalanan. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan Muslim, dan lafadz hadis al-Imam Muslim rahimahullah. Nah, para jamaah sekalian ya, maka di dalam hadis ini keutamaan secara umum orang yang berpuasa satu hari di, entah itu puasa sunnah ataukah puasa wajib, entah itu atau ya, dia akan mendapatkan keutamaan ini. Dan ini menunjukkan kepada kita besarnya amalan orang yang berpuasa itu, besarnya pahala amalan puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran dengan dijauhkan ia ya sepanjang pun perjalanan. Nah, sepanjang 70 tahun perjalanan. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, ya, di sini disebutkan bahwasanya Allah akan wajahnya, ya. Yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar wajahnya saja yang dijauhkan, sementara anggota badan yang lain tidak dijauhkan. Ya. Karena yang dimaksud dengan wajah di sini maksudnya adalah ya ta'bir, ungkapan untuk menunjukkan seorang ya, seorang yang memiliki wajah, seseorang yang memiliki wajah. Dan ini tentunya dari perkara yang dimaklumi ya, terkadang seseorang itu disebutkan tubuhnya untuk mewakili yang lainnya, untuk mewakili yang lainnya. Dan ini kan pula dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, terkadang ada penyebutan sebagian untuk mewakili yang lainnya. Ya, orang kita biasa mengatakan ya bahwasanya si fulan itu belum kelihatan batang hidungnya. Ya. Si fulan belum datang batang hidung, belum kelihatan batang hidungnya. Apakah hanya hidungnya saja yang kelihatan? Ya tentu tidak. Ini bahasa dipahami. Ya, maksudnya penyebutan sebagian untuk mewakili yang lainnya. Demikian pula di dalam bahasa Arab.
Ya, terkadang disebutkan penyebutan sebahagian untuk mewakili yang lainnya. Ya, dan juga kata para ulama, manusia itu ditakbir dengan wajahnya, ya, dikarenakan dari bahagian yang termulia dari anggota badan seseorang adalah wajahnya. Nah, makanya Nabi SAW melarang untuk memukul wajah. Idza daraba ahadukum falyajtanibil wajh. Apabila salah seorang kalian memukul, maka hindarilah wajah. Hindarilah memukul wajah. Ini kata Nabi SAW. Nah, dari hadits ini, ya, para ulama mengatakan bahwasanya, ya, ajma'al ulama ala istihbabi al-iktsar min shaumit tatawwu. Ya. Sepakat ulama akan disunnahkannya untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya. Lima fihi minal fadl, karena di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat besar seperti di dalam hadits ini. Ya, ini disebutkan oleh guru kami Syekhuna Syekh Taufik Al-Ba'dani hafizahullahu taala. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan Nabi SAW ini menyebutkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ulama mengatakan disebutkan seperti itu mimbab al-mubalaghah, untuk menunjukkan sesuatu, ya, yang terjadi, ya, betul-betul dia dijauhkan, ya, dengan sejauh-jauhnya. Nah, dan memang terkadang ucapan 70 tahun atau 70 kali ini biasa digunakan di dalam uslub penggunaan bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, ya, sesuatu yang lebih. Nah, seperti misalnya dalam ayat firman, in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Allah katakan, jika engkau meminta untuk mereka sebanyak 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Maksudnya apa? Ya, maksudnya, ya, kalau kau memintakan ampun untuk mereka, orang musyrik, orang munafik, ya, sebanyak apapun mengampuni mereka. Jadi disebutkan 70 ini untuk mimbab al-mubalaghah, untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, ya, menunjukkan sesuatu yang banyak. Oleh karena itu, dari sanalah kita bisa mengkompromikan antara dua hadis, ya, hadis ini dan hadis yang datang dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Ya, kata Nabi, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jauhkan ia dari neraka jahanam sepanjang 100 tahun perjalanan. Hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasai. Di sini disebutkan 100 tahun. Kalau dalam riwayat ini disebutkan 70 tahun. Ya. Bagaimana cara mengkompromikannya? Apakah 70 tahun atau 100 tahun dijauhkan? Nah, kata Imam As-Sindi rahimahullahu taala dalam hasyiah beliau terhadap An-Nasai, kata beliau, wat taufiq bainal bihamli ahadil adadaini au kilaihima ala takthir au annahu ta'ala zada lisaumil ajr. Kata beliau bahwa bentuk kompromi antara dua hadis ini, yang satu menyebutkan dijauhkan 70 tahun perjalanan, yang satu lagi menyebutkan 100 tahun perjalanan, yang mana yang benar, ya. Maka kata beliau, ya, dua hadis ini itu dibawa pada makna, ya, yakni bisa dimaknakan bahwasanya jumlah-jumlah tersebut entah 70 atau 80 atau 100 tahun, ya, untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, ya, alat taksir kata beliau. Nah, ini seperti yang tadi kita sebutkan, ya. Atau dikatakan bahwasanya Allah menambah pahala untuk amalan puasa ini. Allah menambah pahala dan ganjaran untuk amalan puasa ini. Yang jelas, ya, disebutkan 70 tahun perjalanan, wallahu alam, ini bukan pembatasan. Karena disebutkan dalam riwayat lain 100 tahun perjalanan, tapi disebutkan seperti itu alat taksir, untuk menunjukkan betapa jauhnya ia dari api neraka. Betapa jauhnya ia dari api neraka. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah sekalian, dalam hadis ini, ya, dikatakan, ya, siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala, abdun, ya, hamba. Nah, di dalam
penggunaan istilah syariat, hamba itu ada tiga, ya. Hamba itu ada tiga. Ada penyebutan ubudiyah hamba, penghambaan secara umum, ya. Ada ubudiyah penghambaan secara khusus, dan ada ubudiyah, ya, penghambaan yang lebih khusus lagi, ya. Kalau ubudiyah yang umum, ya, maka ini mencakup semua manusia, entah dia mukmin, kafir, ya, seluruhnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Semuanya adalah hamba Allah, entah dia mukmin, entah dia kafir, mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam pengertian ubudiyah amah, penghambaan yang bersifat umum, ya. Makanya dalam Quran, dalam surat Maryam ayat 93, Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda, ya. Tidaklah yang ada di langit dan di bumi, siapa saja, di langit maupun di bumi. Yang di bumi ada yang kafir, ada yang mukmin. Tidaklah mereka semua itu illa atir rahmani abda, kecuali nanti akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai seorang hamba, entah mukmin, entah kafir, ya. Jadi penghambaan hamba di sini hamba secara umum, ya. yakni seseorang itu, ya, penghambaan secara umum, yakni ketundukan secara umum, ya. Ia tidak mungkin bisa lepas dari hal tersebut, ya. Semua hamba mesti tunduk akan hal itu, akan ketentuan dan ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah. Seperti misalnya, ya, seorang tidak mungkin menghindar dari musibah, sakit, ya, dan selainnya, rasa lapar. Ini dirasakan mukmin, kafir, semuanya tunduk dengan hal ini. Karena yang namanya hamba berarti dia tunduk. Nah, ketundukan seperti ini ketundukan secara umum, ya. Tidak mungkin dia bisa menghindar dari hal tersebut. Kematian, tidak mungkin seseorang bisa menghindar dari yang namanya kematian, mau mukmin mau kafir, ya. Demikian pula perkara-perkara yang lain. Ini namanya ubudiyah amah, penghambaan umum. Ini semua masuk, mau mukmin mau kafir. Nah, akan tetapi di sana ada penghambaan abdun jenis yang kedua, yaitu penghambaan yang khusus. Nah, ini yang khusus ini, inilah penghambaan yang tidaklah diberikan oleh hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Inilah penghambaan yang syar'i, ya. Inilah penghambaan yang memang betul-betul penghambaan, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba dengannya, ya. Nah, inilah hambanya, penghambaan orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, ini ubudiyah khusus, orang-orang yang beriman yang mereka berjalan di muka bumi ini dalam keadaan merendah, ya. Ini penghambaan ubudiyatun khasah namanya, penghambaan yang khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Ada yang lebih tinggi daripada itu, ini abdun yang ketiga, yaitu penghambaan ubudiyah, ya, akhassul khasah, yang lebih khusus lagi, ya. Yang ini tidaklah dimiliki kecuali hanya kepada para nabi dan para rasul, ya. Penghambaan mereka tentunya bukan sembarang penghambaan, ya, berbeda. Nah, karena mereka lebih khusus lagi, ya, penghambaan mereka lebih khusus lagi. Nah, inilah yang Allah firmankan seperti ketika menyebutkan tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Allah berfirman, wadhkur abadana Ayyuba, ya. Ingatlah hamba kami Ayyub. Ini disebut nabi. Hamba di sini akhassul khasah, penghambaan yang lebih khusus lagi. Atau seperti nabi kita, Allah sebut dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi, ya. Ketika Allah mengisra mi'rajkan Nabi, Allah sebut, ya, maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Hambanya di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghambaan di sini adalah penghambaan yang bersifat umum, ya, penghambaan yang bersifat umum. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ya, dari apa yang juga disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadits ini, ya, bahwa ganjaran orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah
Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Jalali wal Ikram, ya, kata beliau ba'ada minal bu'd, ya, dijauhkan, ya, dari kata al-bu'd, betul-betul dijauhkan, ya. Nah, ini kata beliau yadullu ala anna dzalikal yaum yukaffiru dzunub. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, jadi dari sini beliau mengambil istinbat hukum, ya, bahwasanya ketika dikatakan dijauhkan wajahnya dari api neraka, maknanya digugurkan dosa-dosanya. Kenapa? Li'anna dzunub hiya sababu dukhulin nar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, karena dosa-dosa itu adalah sebab yang memasukkan ke dalam neraka. Ya, fa idza bu'ida bainahu wa bainan nari hadhil muddah dalla dzalika ala annahu qad kuffira anhu sayyi'atuh. Ya. Maka tatkala dikatakan bahwa dijauhkan antara ia dengan neraka, ya, sepanjang 70 tahun perjalanan itu, nah, ini menunjukkan kata beliau bahwasanya dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya telah diampuni. Ya. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya telah diampuni. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. Kemudian para ulama rahimahumullahu taala, ya, berselisih pendapat terkait dengan apa yang dimaksud dengan, kan dikatakan barang siapa, ya, siapa saja dari seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah fi sabilillah. Apa maksudnya puasa fi sabilillah? Ya, ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama, ada yang mengatakan maksudnya dia berpuasa fi sabilillah, yakni berpuasa dalam keadaan berjihad. Ada yang mengatakan seperti itu, karena jihad itulah fi sabilillah tidaklah ketika diitlaqkan kecuali maknanya jihad. Makanya dikatakan jihad fi sabilillah. Jelas ini? Dan ini pendapatnya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ya, juga Ibnu Daqiqil Id, Al-Imam An-Nawawi, dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam Fathul Jalali wal Ikram, dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Tashilul Ilmam. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ya, dalam kitabnya itu Syarah Bulughul Maram, kata beliau al-muradu fi sabilillah al-ghazwu lil jihad. Yang dimaksud dengan fi sabilillah, berpuasa fi sabilillah, maksudnya berpuasa ketika berperang untuk jihad. Ya. Jadi dia sambil perang sambil puasa. Nah, subhanallah. Ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kata Syekh Saleh, fa idza shoma al-ghazi fi sabilillah. Apabila orang yang berperang itu berpuasa di jalan Allah, ijtama alahu fadilatani. Terkumpul pada dirinya dua keutamaan sekaligus, as-siyamu wal ghazwu, yaitu keutamaan puasa dan keutamaan berperang di jalan Allah. Wajtama alahu jihadan, dan terkumpul pada dirinya dua jihad sekaligus. Apa itu? Jihadun nafsi wa jihadul aduwi, yaitu jihad melawan diri sendiri, ya, jihadun nafs, dan jihadul adu, jihad melawan musuh ketika berperang di jalan Allah. Jihadun nafs ketika puasa, ya, seorang berjihad melatih dirinya, ya kan, untuk menahan diri dari syahwat, makan, minum, dan seterusnya yang membatalkan puasa, ya. Ketika perang, berjihad melawan musuh. Terkumpul padanya dua jihad sekaligus. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Jadi ini pendapat pertama, ya. Maksudnya berpuasa fi sabilillah, yakni puasa dalam keadaan berjihad. Maksudnya jihad, perang di medan tempur melawan orang-orang kafir, berjihad. Nah, pendapat yang kedua mengatakan al-muradu bihi fi ta'atillah. Maksudnya adalah dalam ketaatan kepada Allah, ya, yakni orang yang berpuasa yang ia maksudkan dengannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berpuasa dia harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa fi sabilillah maksudnya puasa di jalan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala.
maksudkan dengannya wajah Allah, untuk mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan ini pendapatnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Syekh bin Bas mengatakan, hada qaulun qawiyun, ini pendapat yang lebih kuat, kata beliau, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala. Nah, menurut pendapat kedua ini, ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang berjihad itu, orang yang berpuasa itu, ini membutuhkan keikhlasan, ya. Orang yang nanti mendapatkan pahala, ya, dan keutamaan wajahnya 70 tahun perjalanan, ya, bukan berpuasa karena riya, karena ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar, dan ingin perkara dunia, tapi betul-betul dia puasa mengharapkan wajah Allah. Nah, inilah mereka yang akan mendapatkan keutamaan pahala dari puasanya, ya. Adapun orang-orang yang riya, maka dia tidak akan dapat pahala puasanya, ya. Karena telah dimaklumi bersama bahwa yang namanya suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali manakala terpenuhi padanya syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan syarat mutaba'ah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat kedua mengatakan ini berpuasa di jalan Allah, maksudnya dia puasa ikhlas karena Allah. Puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam, ya. Ada khilaf para ulama di sini. Nah, hanya kalau kita lihat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ya, bahwasanya hadits ini berpuasa di jalan Allah a'am min dzalik, lebih umum sebenarnya, fayashmalul qaulain, sehingga mencakup dua pendapat tadi, ya. Dia umum, fisabilillah, masuk di dalamnya berpuasa sambil berjihad, dan masuk dua di dalamnya berpuasa ikhlas karena Allah, ya. Mencakup kedua-duanya, ya. Jelas ini. Nah, dan ini wallahu alam pendapat yang mungkin lebih akrab, lebih dekat, ya, karena menggabungkan dua pendapat sekaligus, ya. Dan ini pendapat yang dipilih guru kami Syekhuna Asy-Syaikh Taufiq Al-Ba'dani hafizahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab Bulughul Maram ini. Nah, ini yang wallahu taala alam yang lebih mendekati itu pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan pendapat yang dirajihkan oleh Syekhuna Al-Faqih Taufiq Al-Ba'dani hafizahullahu taala, ya, bahwasanya yang benar puasa fisabilillah mencakup orang yang berpuasa sambil berjihad, atau bisa juga dimanakan berpuasa ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bisa digabungkan dan tidak masalah untuk digabungkan kedua pendapat tersebut, ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja para ulama mengatakan terkait dengan pendapat yang pertama, orang yang berpuasa sambil berjihad, nah ini tentu saja apabila hal tersebut tidak menyebabkan ia menjadi lemah ketika melawan musuh, ya, tidak memudaratkan dirinya. Karena tentu saja namanya orang berjihad, berperang, ya butuh tenaga, butuh kekuatan, ya kan. Ketika dia berpuasa bisa saja dia menjadi lemah, ya kan. Nah, kalau dia mengkhawatirkan hal tersebut, maka lebih afdol dia berbuka, ya, lebih afdol dia berbuka. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, tatkala sudah dekat dengan musuh ketika ingin berperang, Nabi bersabda kepada para sahabat dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi, innakum musabbihu aduwikum, sesungguhnya kalian akan menjumpai musuh kalian sebentar lagi di pagi ini, ya, wal fitru aqwa lakum, sementara berbuka itu lebih kuat bagi kalian, tidak puasa itu lebih kuat, kata Nabi, fa'aftiru, berbukalah kalian. Jadi Nabi sendiri menganjurkan berbuka, ya. Nah, ini karena pada umumnya, ya, orang yang berpuasa tentunya mendapati kelemahan di dalam dirinya, ya kan, pada umumnya seperti itu. Tapi tidak ada juga yang memang diberikan kekuatan, yang diberikan kekuatan dia berpuasa, maka silahkan dia berpuasa, ya. Bagi yang tidak diberikan kekuatan, tentu saja lebih afdal bagi dia untuk berbuka ketika berjihad, tentu saja, ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian juga dari faedah hadits ini, ya, ketika puasa ini disandarkan kepada Allah, karena dikatakan
puasa fi sabilillah, di jalan Allah. Kenapa disandarkan kepada Allah? Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, itu dikarenakan atau ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, ya puasanya disandarkan kepada Allah sebab Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah meletakkan syariat itu untuk hamba-hambanya. Ya kan? Allah yang telah menjadikan syariat puasa ini untuk hambanya. Maka wajar ketika disandarkan kepada Allah, puasa di jalan Allah, kan disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang mensyariatkannya kepada para hambanya. Ya. Atau dikatakan disandarkan kepada Allah, puasa di jalan Allah, karena puasa ini akan mengantarkan seseorang kepada Allah. Ya, akan mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan di sisinya. Nah, ini wallahu taala alam bissawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, di dalam hadits ini terdapat keutamaan, ya, untuk kita berpuasa dan memperbanyak puasa sunnah, ya, seperti yang tadi kita sebutkan, ya, karena keutamaan yang sangat besar yang didapatkan dari orang yang berpuasa itu, ya. Taib. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu junnah, ya, puasa itu adalah tameng, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan seperti yang pernah kita sampaikan, ini dari keutamaan orang yang berpuasa, ya. Puasa itu menjadi tameng perisai bagi dirinya, ya, perisai bagi dirinya, tameng bagi dirinya, ya, dari perbuatan maksiat, ya, akan membentengi dia dari maksiat atau membentengi dia dari api neraka, ya. Nah, seperti yang telah kita sebutkan di awal-awal pertemuan ketika menyebutkan tentang keutamaan orang yang berpuasa sunnah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sini mungkin kita sebutkan sedikit lagi dari keutamaan puasa sunnah selain dari apa yang disebutkan di sini, ya. Karena tentunya banyak, ya, keutamaan puasa sunnah itu, ya. Di sini disebutkan bahwasanya puasa secara umum sebenarnya, ya, puasa sunnah, ya. Puasa itu ternyata adalah sifat atau perangai pertama yang disebut oleh Nabi dari sifat-sifat yang akan memasukkan ke dalam surga. Ya, sifat pertama yang disebut oleh Nabi dari sifat orang yang akan masuk ke dalam surga. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang haditsnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi suatu hari pernah bertanya kepada sahabat, "Man asbaha minkumul yaum shaiman?" Kata Nabi, siapa di antara kalian yang tadi pagi berpuasa? Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah, saya tadi pagi puasa, ya. Kemudian Nabi tanya lagi, ya. Nabi tanya lagi, famanittaba'a minkumul yaum janazah? Siapa di antara kalian yang tadi mengiringi jenazah? Yang hari ini mengiringi jenazah? Abu Bakar menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi, faman at'ama minkumul yaum miskinan? Siapa di antara kalian yang tadi pagi, yang hari ini memberi makan kepada seorang miskin? Abu Bakar laki-laki menjawab, ana ya Rasulullah, ya. Kemudian Nabi tanya lagi, pertanyaan yang keempat, faman ada minkumul yaum maridhan? Siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Ini keutamaannya Abu Bakar, ya. Maka Rasulullah mengatakan, majtama'na fil yaumi, ya, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah empat sifat ini terkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga. Dalam riwayat lain dikatakan, majtama'at hadhil khisal fi rajulin fi yaumin illa dakhalal jannah. Tidaklah, ya, terkumpul sifat-sifat ini pada diri seseorang di satu hari kecuali dia akan masuk surga. Apa empat sifat itu? Pertama yang disebutkan oleh Nabi adalah puasa. Ini menunjukkan keutamaan puasa, ya kan? Luar biasa. Kemudian yang kedua, mengiringi jenazah, ya. Yang ketiga, memberi makan orang miskin, dan yang keempat, menjenguk orang sakit. Empat ini kalau terkumpul dalam satu hari pada diri seorang hamba, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini amalan yang luar biasa,
kalau kita mampu melakukannya dalam satu hari itu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Kemudian puasa sunnah itu sebagai penggugur dosa. Ya. Seperti juga telah kita isyaratkan tadi, ya, yang disebutkan oleh Syekh Nurin dari istinbat hukum terkait hadits ini. Ketika dikatakan dijauhkan wajahnya dari api neraka, maksudnya digugurkan dosa-dosanya. Akan tetapi ada dalil khusus, ya, terkait masalah ini. Haditsnya Hudzaifah radhiyallahu an, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruhas shalah was saum was sadaqah wal amru wan nahyu wa fil lafdhin wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya, itu semua dihapuskan, digugurkan dengan amalan sholat, amalan puasa, amalan sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya puasa merupakan salah satu amalan penggugur dosa. Seseorang kalau misalnya banyak berbuat dosa, ya, di masa-masa silam, banyak-banyak puasa, ya, karena dengan puasa itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian puasa sunnah akan menghilangkan rasa dengki di dalam hati, rasa dendam, rasa benci, dan was-was di dalam dada. Ini obat, ternyata obat bagi hati, puasa sunnah ini. Jadi kalau orang banyak menyimpan dendam, orang banyak menyimpan rasa dengki sama orang lain, ya, atau selalu dihinggapi perasaan was-was, salah satu obat mujarab adalah puasa sunnah. Ya, lakukan puasa sunnah. Nah, hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan seorang Arabi dari Nabi SAW. Beliau bersabda, kata Nabi apa? Saumu syahri sabar, berpuasa di bulan kesabaran. Wa thalathati ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Yudhibna waharas sadar, itu semua akan menghilangkan rasa dongkol, rasa dengki, rasa dendam, benci yang ada di dalam hati. Subhanallah. Ini kata Nabi SAW, puasa sunnah itu akan menghilangkan dendam, benci, dengki yang ada di dalam hati. Nah, kemudian orang yang berpuasa sunnah, nanti Allah akan berikan ganjaran dengan kamar-kamar yang tinggi di dalam surga. Ya, kamar-kamar yang tinggi di dalam surga. Dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, yang bisa terlihat bagian luarnya dari dalamnya, bagian dalamnya dari luarnya. A'addahallahu ta'ala liman at'amat ta'am wa alanal kalam wa taba'as siyam wa afsyas salam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi, semua itu kamar-kamar yang tinggi-tinggi itu Allah siapkan bagi mereka yang memberi makan kepada orang miskin, lembut tutur katanya, selalu dan senantiasa puasa, nyebarin salam, dan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Subhanallah. Hadits ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, ini menunjukkan puasa itu utamanya besar. Di dalam surga disiapkan kamar-kamar yang tinggi. Ya. Kemudian berikutnya, puasa sunnah merupakan ghanimah yang besar, harta rampasan perang yang besar. Ya, disebutkan dalam hadis Amir bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, yang haditsnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ya, Nabi SAW bersabda, al-ghanimatul baridah as-sawmu fi syita. Ya, harta ghanimah yang luar biasa besar adalah puasa di musim dingin. Ya, puasa di musim dingin, kata beliau, kata Nabi SAW. Kemudian berikutnya, puasa sunnah akan memberikan syafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Subhanallah, puasa itu bisa memberi syafaat juga. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat.
Begitu halnya Al-Quran. Yaqulus siyam, puasa akan berkata. Ya, ini tentunya dengan kekuasaan Allah. Allah mampu membuat ya segala sesuatunya bisa berbicara. Puasa berkata kepada Rabbnya, ay Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Puasa akan mengadu kepada Rabb kita. Apa itu? Apa katanya? Wahai Rabbku, aku telah menghalangi ia untuk makan dan syahwat di siang hari karena dia puasa. Maka berikan syafaatku kepada orang ini. Ya. Maka dia diberikan syafaat oleh amalannya sendiri, yaitu puasa. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian puasa sunnah itu ya, orang yang melakukannya dan bisa menutup kehidupannya dengan hal tersebut ya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini kapan? Ya, salah satu pertanda husnul khotimah seseorang manakala dia meninggal saat puasa, saat berpuasa. Berdasarkan hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu, bersabda ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman ibtigha'a wajhillah, barang siapa yang berpuasa satu hari mengharapkan wajah Allah, khutima lahu biha, maka akan ditutup dan ia menutup kehidupannya dengan hal tersebut, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kemudian orang yang puasa itu ada dua kegembiraannya, seperti yang sering kita dengarkan ya dalam hadis keutamaan puasa, kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah. Itu mencakup puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian puasa sunnah itu orang yang berpuasa secara umum punya doa yang dikabulkan. Kata Nabi, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, salah satunya adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Nah, ini menunjukkan kalau sedang puasa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena puasa itu akan menghapuskan Karena puasa itu ya, dengan dia berpuasa doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu waktu-waktu yang mustajabah. Nah, maka ini sejumlah riwayat-riwayat hadits-hadits yang menunjukkan akan keutamaan puasa sunnah. Selain dari hadits yang disebutkan di sini, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Ya, para jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dengarkan di malam hari ini bisa menambah ilmu bagi kita, bisa menambah semangat kepada kita ya, untuk kita menjalankan puasa-puasa sunnah. Tentunya kita niatkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan, keberkahan, dan senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup kajian kita, majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.